Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba mentutorialkan shortcut yang sering kita gunakan di Microsoft Word agar kita bisa bekerja secara cepat ya. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita langsung buka Microsoft Word. Contohnya di sini saya memiliki sebuah dokumen ya. Nah, yang pertama saya mulai dari Ctrl A. Jadi Ctrl A ini digunakan untuk menseleksi atau memblok data keseluruhan ya. Jadi kalau umumnya kita ngeblok secara manual seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan Ctrl A, dia secara otomatis langsung terseleksi semua. Oke, yang kedua ada Ctrl B ya. Ctrl B itu bold atau untuk membuat huruf tebal. Contohnya saya mau menebalkan judulnya ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik icon B ini. Jadi kita tekan Ctrl B secara langsung ya. Nah, maka secara otomatis dia akan menjadi tebal seperti ini. Nah, itu Ctrl B. Kemudian ada Ctrl C. Ctrl C itu adalah copy ya. Jadi untuk mengcopy data. Nah, untuk mengcopy data contohnya data ini saya mau copy ya. Jadi di blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl C. Jadi copy ini pasangannya adalah Ctrl V ya, atau paste yang ini. Jadi kalau copy kita biasa tindis ini, kalau paste biasa tekan yang paste ini. Nah, untuk shortcutnya adalah Ctrl C kemudian tekan Ctrl V ya. Nah, ini copy dan paste. Jadi Ctrl C. Oke, selanjutnya ada Ctrl D ya. Jadi Ctrl D ini untuk membuka jendela font formatting ya. Jadi untuk ngatur tulisan. Jadi tekan Ctrl D. Nah, dia akan muncul jendela font formatting seperti ini ya. Nah, yang umumnya kita mengaturnya di sini, di font sini. Tapi dengan Ctrl D kita bisa menampilkan secara lebih lengkap ya. Jadi di sini ada untuk ngatur jenis tulisan, mengatur tulisan miring, tebal, dan bold, italic ya. Kemudian ada ukuran juga. Ada font color, ada warna ya. Ada underline untuk garis bawah. Nah, jadi di sini tampilannya lebih lengkap. Jadi kita tinggal menekan Ctrl D. Selanjutnya ada Ctrl E ya. Ctrl E itu untuk membuat teksnya rata tengah. Jadi contohnya ini saya blok. Kemudian tekan Ctrl E. Nah, jadi teksnya akan berubah menjadi rata tengah ya. Atau judulnya juga bisa di blok kemudian Ctrl E. Atau Ctrl E ini sering namanya sini adalah center ya, atau Ctrl E. Kemudian ada Ctrl F. Ctrl F ini perintah untuk find atau mencari ya, mencari data. Jadi kalau di ikonnya dia yang ini, find. Nah, untuk cara cepatnya misalnya saya mau mencari kata perkembangan teknologi informasi di dalam dokumen ini. Nah, jadi saya blok, kemudian tekan Ctrl F. Nah, seperti ini. Jadi semua kata perkembangan teknologi informasi yang ada di dokumen kita akan terseleksi seperti ini. Nah, itu find ya, atau Ctrl F. Oke, selanjutnya Ctrl G. Kita tekan Ctrl G. Nah, Ctrl G ini adalah go to ya. Go to ini pergi ya, pergi. Misalnya kita bisa pergi ke halaman ya, halaman berapa yang kita mau cari, ke section, ke line, bookmarks, comment ya, footnote, ada juga table. Misalnya kita ada membuat table di dalam dokumen ini, kita klik table maka dia diarahkan langsung ke table yang kita buat. Saya contohkan ya. Misalnya di sini saya membuat halaman kedua. Kemudian halaman ketiga saya membuat sebuah table. Nah, ini sebagai contoh ya. Saya kembalikan ulang kursornya ke halaman 1. Kemudian kita tekan Ctrl G, go to ya. Misalnya saya mau pergi ke halaman. Saya pilih page. Kemudian halaman berapa yang kita mau pergi? Misalnya halaman ke 2 ya. Jadi saya ganti 2.
kemudian go to. Nah, close. Nah, secara otomatis kursornya kita akan berpindah ke halaman kedua. Oke, selanjutnya saya coba lagi Ctrl G. Misalnya saya mau pergi ke table ya. Saya klik table, kemudian next. Nah, close, kemudian secara otomatis kursornya kita akan diarahkan ke table yang ada di dokumen Word kita. Nah, itu Ctrl G. Kemudian ada Ctrl H atau replace ya. Atau bahasa Indonesianya adalah ganti kata atau kalimat. Jadi contohnya saya tekan Ctrl H. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas GoTo, sudah juga membahas find ya, find untuk mencari atau Ctrl F. Sekarang ada replace atau Ctrl H. Misalnya ya, saya mau mereplace atau mengganti kata informasi. Nah, contohnya di sini kan ada banyak sekali kata informasi di dokumen yang saya buat. Saya mau ganti kata informasi ini menjadi kata komputer. Jadi replace-nya kita ganti menjadi komputer. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, kita bisa replace. Replace itu artinya mengganti satu persatu, dan replace all itu mengganti keseluruhan dari kata informasi menjadi kata komputer ya. Contohnya saya pilih replace all. Kemudian OK, lalu close. Nah, coba bisa dilihat semua kata informasi akan berubah menjadi kata komputer. Nah, itu Ctrl H atau replace ya. Selanjutnya Ctrl I. Jadi Ctrl I gunanya adalah untuk memiringkan huruf atau italic yang ini ya. Jadi tekan Ctrl I. Nah, seperti ini. Atau tekan langsung di sini juga bisa. Nah, itu Ctrl I. Kemudian ada Ctrl J. Ctrl J ini adalah justify ya. Justify ini gunanya adalah untuk merata kiri kanan ya. Meratakan teks itu menjadi rata kiri kanan. Kita coba Ctrl J. Nah, seperti ini. Atau ikonnya adalah yang ini. Ctrl J ya. Kemudian Ctrl K. Ctrl K itu adalah hyperlink ya. Jadi kita bisa membuat hyperlink di dalam Microsoft Word. Contohnya saya membuat hyperlink dari kata ini, perkembangan teknologi informasi yang paragraf kedua ya. Jadi kita tekan Ctrl K. Nah, hyperlink ini adalah mengarahkan ke mana? Kita misalnya mau membuka dokumen 1 misalnya ini. Jadi setelah itu kita OK ya. Nah, maka teks yang kita blok tadi akan berubah warna menjadi sebuah link seperti ini ya. Cara menggunakannya adalah dengan menekan tombol Ctrl, lalu tekan hyperlink yang kita buat. Nah, secara otomatis dia akan membuka sebuah dokumen baru yang kita pilih tadi, yaitu latihan 1. Nah, itu namanya hyperlink ya. Oke, kita kembali lagi ke dokumen sebelumnya yang ini. Kemudian setelah Ctrl K, kita ada Ctrl L. Ctrl L itu adalah untuk membuat rata kiri ya. Jadi kita blok datanya. Kemudian Ctrl L atau left. Nah, itu untuk membuat rata kiri. Setelah Ctrl L, kemudian Ctrl N. Jadi Ctrl N itu untuk membuat dokumen yang baru ya. Jadi kalau kita menekan Ctrl N, maka dia akan membuat sebuah dokumen yang baru. Selanjutnya ada Ctrl O. Ctrl O itu untuk membuka file atau membuka dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ada Ctrl P untuk print atau mencetak ya. Kemudian ada Ctrl key untuk menghapus editing ya. Misalnya ini dokumennya sudah teredit. Saya tinggal tekan Ctrl Q. Nah, maka dia akan normal lagi editannya seperti semula. Nah, itu Ctrl key ya. Kemudian ada Ctrl R. Ctrl R itu untuk membuat rata kiri kanan. Nah, seperti rata kanan ya.
Kalau rata kiri kanan dia Ctrl J, kalau Ctrl R itu rata kanan. Seperti ini. Kemudian ada Ctrl S untuk simpan ya, untuk menyimpan dokumen. Ada Ctrl T untuk membuat paragraf menggantung. Paragraf menggantung itu maksudnya seperti ini. Ctrl T. Nah, ini namanya paragraf menggantung. Ya. Kemudian ada Ctrl U. Ctrl U itu untuk underline atau garis bawah. Nah, ini. Atau bisa tekan langsung huruf U yang di sini. Nah, itu Ctrl U. Kemudian ada Ctrl V. Ctrl V tadi di awal kita sudah coba ya. Untuk mempaste atau menempel teks. Jadi setelah teksnya kita copy, contoh ya. Saya copy ulang, Ctrl C. Kemudian di bawahnya saya mau tempel dengan menekan Ctrl V atau paste. Nah, itu Ctrl P. Kemudian ada Ctrl W. Ctrl W itu untuk close atau menutup aplikasinya ya. Seperti ini. Nanti kita bisa simpan terlebih dahulu ya, atau don't save. Nah, itu kemudian ada Ctrl X. Ctrl X itu untuk meng-cut atau memotong dokumen. Misalnya judulnya ini saya mau cut ya, saya blok, kemudian Ctrl X. Kemudian saya mau tempatkan di bawah sini dengan cara Ctrl V atau paste. Nah, itu namanya cut atau Ctrl X. Kemudian ada Ctrl Y. Ctrl Y dan Ctrl Z ini mirip-mirip ya. Dia untuk fasilitas undo sama redo ya. Jadi Ctrl Y, Ctrl Y dan Ctrl Z ya. Jadi untuk kembali dan ini Ctrl Y dan Ctrl Z. Nah, jadi itu untuk shortcut di dalam Microsoft Word ya. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mungkin demikian video singkat dari saya. Terima kasih.